Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman, channelnya Dunia Pendidikan. Baik, kali ini saya akan informasikan tentang masalah PPG yang kemarin yang sudah dilalui oleh piloting tahap 2. Kemarin cukup banyak yang masih gagal. Ternyata ada beberapa faktor penting kenapa terjadi kegagalan tersebut. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada video kali ini dari sumber yang terpercaya. Bagaimana informasinya? Ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bapak Ibu. Lanjut, ya informasinya adalah dari judulnya kita lihat 12.000 peserta piloting 2 gagal lulus PPG. Ini 10 penyebabnya, serta tahap 3 harus cek. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, apa saja yang menjadi faktor kegagalan itu ya. Dikutip dari sumatraexpress.id, sebanyak 12.000 peserta dari program pendidikan profesi guru atau PPG Piloting 2 mengalami kegagalan dalam uji kompetensi pendidikan profesi guru UKP PPG. Dari total lebih dari 214.000 peserta, hanya 202.863 orang yang dinyatakan lulus dan berhasil memperoleh sertifikasi. Wah, ini cukup banyak juga ya yang nggak lulus ya. Ada 12 ribuan yang tidak lulus. Lumayan banyak ini ya Bapak Ibu ya. Kegagalan ini menjadi pengingat bagi peserta PPG yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian selanjutnya. Berdasarkan data, ada 10 penyebab yang berpotensi menjadi kendala bagi peserta dalam mencapai kelulusan di UKPPG. 10 penyebab kegagalan dalam UKP PPG. Yang pertama ada pelanggaran tata tertib ujian. Peserta yang melanggar aturan atau tata tertib ujian bisa langsung didiskualifikasi sehingga gagal dalam UKP PPG. Nah, ini betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi harus sangat hati-hati, harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya. Kemudian yang kedua, tidak mengunggah dokumen wajib UKP PPG. Maksudnya adalah mengunggah dokumen ujian yang dipersyaratkan merupakan kewajiban. Gagal melakukannya mengakibatkan peserta otomatis tidak lulus, tidak submit dokumen UKP PPG sama sekali. Tulis akun FB Jawahir Intan dikutip sumatraexpress.id pada Jumat 15 November 2024. Yang ketiga, tidak login atau absen dalam ujian berbasis komputer atau UTBK ya. Ini tulisannya salah, UKTB. Harusnya ujian tertulis berbasis komputer UTBK. Peserta yang tidak login atau tidak mengikuti ujian berbasis komputer sesuai jadwal kehilangan kesempatan untuk lulus. Kemudian yang keempat, nilai UTBK di bawah ambang batas. Nah, ini betul juga. Nah, kemudian ujian tulis berbasis komputer atau UTBK menetapkan standar nilai minimum. Peserta yang tidak mencapai nilai tersebut akan dinyatakan gagal. Yang kelima, ada pelanggaran berat selama ujian. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan melakukan kecurangan atau pelanggaran serius di dalam atau saat ujian. Yang keenam, nilai ujian kinerja atau UKIN tidak memenuhi standar. Nah, UKIN ya, UKIN ini menyangkut dengan modul ajar, kemudian video pembelajaran yang kita upload, apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Nah, itulah yang harus betul-betul diperhatikan bagi peserta piloting tahap 3 nantinya. Seperti UTBK, ujian kinerja UKIN juga memiliki standar nilai yang harus dipenuhi. Nilai di bawah ambang batas akan membuat peserta tidak lulus. Nomor 7, link video ujian kinerja tidak dapat diakses. Nah, ini betul juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau seandainya membuat link video, itu pastikan videonya bisa dibuka oleh panitia. Ya, setidaknya diuji dulu apakah linknya bisa dibuka. Nah, itu bisa kita berikan dulu linknya mungkin kepada teman untuk diuji coba sudah terbuka atau belumnya gitu ya. Kemudian nomor 8, jawaban studi kasus kurang dari 4 pernyataan atau 350 kata. Nah, Bapak Ibu, untuk di ujian UTBK itu ada nanti yang namanya studi kasus. Studi kasus itu ada 4 pernyataan. Yang pertama itu adalah masalah kita di saat kita mengajar itu apa.
Kemudian yang kedua, apa solusi yang kita munculkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, apa dampak atau hasilnya yang kita temui ketika kita mengeluarkan solusi tersebut. Nah, yang keempat, apa pengalaman bermakna atau pengalaman yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, itu harus dijelaskan di dalam studi kasusnya. Nah, di situ di dalam ketentuannya adalah minimal 350 kata. Nanti bagaimana 350 kata ini nanti silakan Bapak Ibu uji coba dulu buat nanti di Microsoft Word. Kalau seandainya sudah sampai 350 kata itu sudah bagus. Selanjutnya ada nomor 9, plagiarisme dalam jawaban studi kasus. Maksudnya adalah plagiat ya Bapak Ibu ya, ada meniru gitu atau mengcopy paste dari jawaban yang lain. Nah, kalau bisa ini memang harus buat sendiri ya. Jadi jangan copy paste atau mengambil dari sumber yang lain. Maksudnya adalah jawaban yang terindikasi mengandung plagiasi otomatis ditolak. Oleh sebab itu, keaslian jawaban wajib diperhatikan untuk menghindari kegagalan. Yang ke-10, peserta mengalami kendala kesehatan atau meninggal dunia. Wah, kalau ini udah nggak bisa diapa-apakan juga ya. Kalau seandainya mengalami kendala kesehatan itu memang di luar atau meninggal itu memang di luar perkiraan ya gitu. Kondisi kesehatan atau situasi tidak terduga termasuk kematian menjadi alasan lain yang menyebabkan peserta tidak dapat melanjutkan ujian. Persiapan penting sebelum ujian UKP PPG. Menghadapi UKP PPG, para peserta dianjurkan untuk mempersiapkan materi latihan serupa dengan soal ujian sesungguhnya. Ya, contohnya seperti tryout gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau di PMM itu kan ada tryout UKP PPG-nya bisa diikuti dulu, dicoba berulang kali. Jadi kalau sudah lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya itu bisa menjadi modal untuk mengikuti ujian UTBK-nya. Hal ini memungkinkan peserta lebih memahami tipe soal yang diujikan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta. Yang pertama, laptop memadai. Ya, pastikan laptop dengan layar minimal 10 inci, RAM 2 GB, dan penyimpanan 10 GB, serta sistem operasi minimal Windows atau macOS versi 10. Ada audio, kemudian baterainya penuh, dan charger juga harus dipersiapkan. Yang kedua, ada smartphone dengan aplikasi Zoom terinstall. Nah, gunanya ini kalau Zoom itu kan diperlukan untuk ujian, sehingga aplikasi ini harus terinstall. Nanti biasanya kalau Zoom itu dipakai untuk ketika kita diawasi oleh pengawas ya. Jadi pengawas itu akan melihat dari Zoom-nya. Kemudian yang ketiga ada koneksi internet stabil ya. Jadi usahakan kuota internetnya penuh, stabil, bisa memadai untuk selama kita ujian. Kemudian ada yang nomor 4, save exam browser. Sudah menginstal exam browser ya di laptopnya, karena ini yang paling penting sekali untuk kita mengikuti ujian. Kalau tidak ada exam browser ya mau gimana caranya ujian, karena ujiannya melalui aplikasi exam browser tersebut ya. Jadi bisa di-download dulu kemudian diinstal. Kalau mau tahu cara penginstalan exam browser nanti silakan dicek di YouTube, itu sudah banyak ya. Oleh karena itu latihan dan persiapan menyeluruh sangat penting bagi peserta. PPG merupakan program penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, peserta diharapkan bisa memperoleh hasil terbaik dan berkontribusi positif terhadap dunia pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bagi yang sudah subscribe saya doakan masuk surga, amin. Sampai di sini penjelasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.